Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakana Tamuana, SIM 2016-01-0088. Kepadanya Saya dari kelompok 11 di sini akan menyampaikan materi dari zakat mal dan zakat fitrah. orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Zakat mal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan, dan juga untuk disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat-syarat zakat mal adalah yang pertama milik penuh, bukan milik bersama. Yang kedua berkembang, dalam artian harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Yang ketiga, cukup nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu. Yang keempat, cukup haulnya atau sudah lebih dari 1 tahun. Yang kelima, lebih dari kebutuhan pokok lain. Dan yang keenam adalah bebas dari riba. Sebagaimana dijelaskan bahwa tidak semua bentuk harta terkena wajib zakat. Berikut adalah beberapa yang terkena wajib zakat. Yang pertama, binatang ternak. Yang kedua, emas dan perak. Yang ketiga, harta perniagaan. Yang keempat, hasil pertanian. Yang kelima, hasil lautan. Yang keenam, hasil bumi. Dan yang ketujuh, harta rikas. Harta rikas yaitu harta terpendam atau harta karun, termasuk harta temuan yang tidak ada pemiliknya. Emas dan perak. Emas dan perak diwajibkan zakat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, dan orang-orang yang memendaharakan emas dan perak dan mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan menderita azab yang pedih. Adapun kadar dari zakat emas adalah 2,5% dihitung dari nilai uang emas tersebut. Misalnya, seseorang mempunyai 90 gram emas, harga 1 gram emas 70.000, maka besar zakat yang dikeluarkan sebesar 90 dikali 70.000 dikali 2,5%, yaitu 157.500. Hewan ternak. Hewan ternak amat banyak bentuk dan macamnya, akan tetapi tidak semua terkena wajib zakat. Yang terkena wajib zakat hanyalah hewan yang memberikan manfaat bagi manusia. Manfaat maksud tidak termasuk peruntukannya seperti kelelawar untuk obat asma dan yang sejenisnya. Karena secara umum tidak semua orang berkenan menjadikannya obat, akan tetapi bermanfaat dalam arti umum, dapat dimakan seperti unta, kambing, sapi, domba, dan sejenisnya. Adapun syarat-syarat zakat binatang ternak adalah mencapai nisab, telah dimiliki 1 tahun, digembalakan dan tidak dipekerjakan, mencari makan sendiri dengan pengembalaan. Jika dibeli umpan atau kerjaan, tak wajib zakat padanya. Zakat pertanian. Dasar wajib zakat pertanian bersumber dari surat Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 257 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Sedangkan hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10%. Sedangkan yang diairi dengan pengairan zakatnya 5%. Zakat barang tambang dan hasil laut. Barang tambang dan hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya. Besar zakat barang tambang dan hasil laut adalah 20% atau 2,5%. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Zakat investasi. Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Di antara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil,
rumah kontrakan, membuka bagi kami investasi pada ternak atau tambak, dan lain-lain. segala puji ya Allah. Zakatnya ada dua macam. Yang pertama, kekayaan dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi. Setelah setahun besarnya, zakatnya 2,5%. Nikmat yang kau berikan Kedua, kekayaan yang dipungut kepada kami zakatnya dari hasil investasi dan keuntungan saja. Pada saat keuntungan itu maupun yang akan datang diperoleh kemudian. tanpa menunggu masa setahun, baik modal ini tetap kepadamu seperti tanah pertanian, besar zakatnya adalah 10% atau 5%. ampunan. Zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari pekerjaan yang menghasilkan uang. Segala puji Zakat bagimu, hadiah ya dan Allah. sejenisnya. Menurut sebagian ulama, jika hadiah tersebut diterima dan besarnya sama dengan penghasilan selama ia bekerja 1 bulan, maka ia terkena wajib zakat sebesar 2,5%. Jika komisi dari hasil prosentasi keuntungan perusahaan, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10%, sama dengan zakat pertanian. Kedua, jika komisi dari hasil profesi seperti makelar dan sejenisnya, maka digolongkan dengan zakat profesi. Kalau seseorang menerima hibah dan tidak diduga-duga sebelumnya, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20%. Tetapi jika dia sudah mengetahuinya sebelumnya, maka zakatnya itu yaitu 2,5%. Zakat perdagangan. Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, Kepada Allah dari godaan masanya sudah berlalu setahun dan nilainya sudah sampai nisab pada akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja. Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepada Yang kedua adalah zakat dan fitrah. menyebut Asmaul Zakat fitrah adalah dan tinggalkanlah zakat yang orang-orang disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, menyebut nama bulan Syaban. Sejak saat itu, zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Seseorang laki wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kadar dari zakat fitrah yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar 1 sa. Di Indonesia, berat 1 sa dibakukan menjadi 2,5 kg. Kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Waktu dari pembayaran zakat fitrah yaitu waktu wajib zakat membayar zakat fitrah pada asalnya adalah sewaktu matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Akan tetapi tidak ada larangan apabila membayarnya sebelum waktu tersebut, asalkan masih ada hitungan bulan Ramadan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvie Puspitasari, NIM 2016010130. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang mustahil zakat, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Dalam zakat sendiri, ada istilah yang dapat sebagai mustahil zakat. Mustahil zakat merupakan orang, golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Simak penjelasan lengkap mengenai orang atau golongan disebut sebagai mustahil zakat. Berikut ini, yang pertama, fakir dan miskin. Golongan utama yang merupakan mustahil zakat ialah kaum fakir dan miskin. Mengutip laman Dompet Dufa, pemberian zakat untuk fakir dan miskin ini dapat diberikan dalam dua cara, yaitu pemberian zakat yang tujuannya sebagai pemenuh kebutuhan hidup sehari-hari dan pemberian yang tujuannya dapat digunakan sebagai modal wirausaha. Yang kedua, rikat.
Rikab termasuk mustahik zakat. Secara bahasa yang dimaksud dengan rikab ialah jamak dari rakabah yang artinya adalah tengkuk yang disebut dengan leher bagian belakang. Seluruh tubuh dinamakan dengan satu anggota karena nilai anggota ini yang sangat berharga. Rikab dan di sini mengucap mukatab, yaitu hambanya sahaya yang diberakat dengan majikannya untuk menembus dirinya, atau kairu mukatab. Dalam hal ini zakat digunakan untuk membebaskan atau memerdekakan budak dari majikannya sehingga bisa hidup secara layak. Pemberian zakat terhadap rikab ini terjadi pada zaman awal perkembangan Islam. Yang ketiga, karimin atau karim. Mustahik zakat atau golongan penerima zakat diberi berikutnya, yaitu karimin atau garim. Secara bahasa yang dimaksud dengan karimin atau garim adalah orang yang tengah terlilit hutang. Salah satu golongan menerima zakat ini dikategorikan secara penerima zakat yang wajib kita berikan sebagai menjadi dua jenis, yaitu karim limaslahati nafsihi yang disebut dengan terlilit hutang demi keselamatan atau kebutuhan dirinya. Yang kedua, karim li islahi zatil bain disebut dengan terlilit hutang karena mendamaikan manusia, kabilah atau suku. Adapun syarat-syarat karim yang boleh menerima zakat di antaranya hutang bukan karena maksiat. Yang keempat, tidak mampu mencari penghasilan lagi. Yang kelima, bukan keturunan Bani Syahim atau keturunan kerabat Rasulullah SAW. Yang kelima, waktu pelunasan sudah jatuh tempo. Yang keenam, karim bukan termasuk dalam tanggungan musafir atau orang yang berzakat. Harta zakat dari baitul mal yang diberikan kepada garim yaitu seukuran hutang yang harus dilunasi. Ibnu Qadamah rahimahullah berkata, garim diberi zakat untuk menutup hutangnya walaupun sangat banyak. Ibnu Sari rahimahullah, penyusun kitab Bidayatul Mujtahid, menyatakan garim diberikan dari zakat sejumlah hutangnya jika hutangnya bukan karena maksiat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam juga termasuk dalam mustahik zakat. Zakat yang diterima mu'alaf bertujuan untuk mendukung penguatan iman dan takwa mereka dalam memeluk agama Islam. Hal ini telah ditegakkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang berbujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang menghutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang keenam, Ibnu Sabil yang termasuk mustahik zakat dalam hal ini ialah seseorang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bakal sehingga tidak bisa meneruskan perjalanannya. Ibnu Sabil ini berhak menerima zakat baik dalam golongan maupun sebaliknya. Yang ketujuh, amil. Secara bahasa, amil ialah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dana zakat yang telah diberikan oleh muzakir, orang yang memberikan zakat. Amil termasuk golongan terakhir yang berhak menerima zakat. Setelah seluruh mustahik zakat di atas mendapatkan haknya.